Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para asatidzah, para tuan guru, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anakku, jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah Kedung Badak Baru yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Juga teriring doa semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita maklum bahwa di ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 183, di ujung ayat 183 surah Al-Baqarah yang berisi tentang perintah berpuasa Ramadan, di situ tertulis la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi perlu kita ketahui bahwa puasa itu sendiri memiliki banyak faidah, banyak kegunaan, banyak rahasia. Di dalam kitab Maqasidus Shaum Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau mengatakan setidaknya ada 7 faidah puasa di bulan Ramadan yang satu sama lainnya saling berkaitan. Faedah yang dibicarakan ini adalah soal pembangunan diri, yakni baik dari sisi agama berarti pahala yang sering kita buru, maupun secara individual kita. Mana saja 7 faedah ini? Yang pertama, bahwa puasa Ramadan yang kita kerjakan memiliki faedah raf'ud darajat, meninggikan darajat, meninggikan level kita. Pandangan yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam ini, Bapak Ibu sekalian, didasarkan pada hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci rapat-rapat pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, Imam Izzuddin bin Abdissalam memandang dibukanya pintu-pintu surga ini sebagai simbol atau tanda untuk memperbanyak ketaatan, takfirut ta'ah. Dan dengan kita banyak melakukan amal ketaatan, maka Allah mengangkat derajat kita. Sebaliknya, ketika kita mendengar tadi sabda Nabi bahwa taghliq abwabul nar atau ghuliqat abwabun nar, ditutup rapat-rapat, dikunci rapat-rapat pintu neraka, maksudnya adalah qillah al-ma'asi, sedikitnya potensi kita melakukan dosa. Dengan demikian, melakukan ketaatan yang begitu banyak, sedangkan kemaksiatan kecil kemungkinan, disitulah diangkatnya derajat kita. Yang kedua, apa faidah dalam puasa Ramadan? Yaitu takfirul khotiat, penggugur, penghapus atas segala dosa-dosa. Kira-kira kita punya dosa nggak Pak? Banget. Yang disengaja maupun disengaja banget. Kalau tidak disengaja, kita sudah berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, dengan kita berpuasa, Allah akan
menghapus dosa-dosa kita. Mana dalilnya? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan dasar keimanan dan penuh kerelaan karena Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih. Jadi ketika kita berpuasa, maka puasa yang kita kerjakan dengan dasar iman dan ikhlas, rela karena Allah, itu akan menjadi asbab dihapusnya dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, faidah puasa kata Imam Izzuddin bin Abdissalam adalah kasrus syahwat, yakni memalingkan, mengalahkan, mematahkan, menghancurkan syahwat. Kita maklum Bapak Ibu sekalian, ketika ada seorang anak muda yang sudah mampu menikah, Nabi pernah berpesan, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang diantara kalian mampu untuk menikah, fal yatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu maka bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil faraj, dan bisa menjaga kemaluan. Tapi bagaimana kalau tidak mampu untuk menikah? Wa man lam yastati, maka barang siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaklah ia berpuasa. Artinya kalau kita punya anak muda belum mau menikah karena belum siap, maka hendaknya berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa tersebut adalah untuk menekan syahwatnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan syahwat tentu bukan sekedar syahwat yang berkenaan dengan kemaluan, tapi juga dengan syahwat keinginan secara umum. Dengan kita menahan diri dari makan dan minum, di situ kita menata hati dan mengendalikan nafsu kita. Ingat kata Nabi, al-qayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa mila lima ba'dal maut, adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan mempersiapkan, yakni beramal untuk kehidupan setelah mati. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Faidah yang keberapa? 4. Alhamdulillah, nyimak berarti. Takfirus sadaqat. Faidah puasa selanjutnya adalah takfirus sadaqat, memperbanyak sedekah. Dalam pandangan Imam Izzuddin bin Abdissalam ini, beliau meyakini, beliau mengatakan bahwa puasa dapat membuat manusia untuk bisa memperbanyak sedekah. Kenapa kata beliau? Li'anna shaim idza ja'a tadhakkur ma indahu minal ju'. Karena sesungguhnya orang berpuasa, kita tadi berpuasa lebih kurang berapa jam? 14 jam lebih kurangnya. Ketika dia merasa lapar, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, kemudian dia mengingat rasa lapar. Dia ketika puasa dia ingat rasa lapar, maka fahattuhu dzalika ala it'amil ja'i, maka yang demikian itu memberikan dorongan baginya untuk memberi makan kepada orang yang lapar, karena dia mengalami sendiri bahwa lapar itu tidak enak, maka dia kemudian mau berbagi, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka faidah yang keempat, kita berpuasa menyebabkan, mendorong kita untuk banyak bersedekah. Kemudian yang kelima, faidahnya adalah tawfirut ta'at, yakni memperbanyak, menyempurnakan ketaatan-ketaatan dengan segera. Kenapa? Karena ketika berpuasa kita lapar, kita haus, dahaga, maka ketika itu kita paham bahwa kita ini lemah, butuh kepada yang kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam posisi tersebut, di situ kita mengakui kelemahan kita, maka janganlah jadi manusia atau hamba yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik, daripada sombong tersebut. Yang keenam,
Faidahnya adalah syukur alim al-khafiyat, yaitu bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Bapak Ibu, kadangkala kita manusia sering lalai atas nikmat anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang berada di sekitaran kita sehari-hari, seperti udara, oksigen, nitrogen, napas, gerak, dan lain-lain sebagainya. Maka menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam, puasa dapat mengembalikan ingatan itu dan membuat manusia untuk banyak mensyukurinya. Masya Allah, kalau kita di Ramadan kita berempati kepada orang-orang yang tidak bisa makan. Kalau di Idul Adha kita justru mengajak orang yang nggak biasa makan enak untuk bersama kita makan enak, yakni makan daging. Tapi di Ramadan kita berempati. Dalam konteks itulah kita bersyukur atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, faidah puasa yang ketujuh menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam adalah al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, di mana puasa mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan, di mana dengan kita berpuasa maka sudah barang tentu kita berusaha menjauhkan diri dari segala aneka macam perbuatan dosa, juga dari makanan-makanan yang haram. Bapak Ibu, ketika kita berpuasa, jangankan yang haram, yang halal saja tidak boleh kita makan. Maka ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Karena kita ingat dulu ada Allah Yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, kalau Ramadan sering diputar, hakikat puasa adalah membentuk diri yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian. Maka dari itu, usai Ramadan ini kita semoga menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan bisa menggapai segala faidah, hikmah dan tujuan daripada puasa Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.